Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Fitriana dengan NIM 2510322 dari Keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan suatu penyakit yang ada di lambung, yaitu patofisiologi pada penyakit GERD. GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease adalah suatu gangguan berupa isi lambung yang mengalami reflux berulang ke dalam esofagus yang menyebabkan gejala dan komplikasi yang mengganggu. Lebih dalam lagi, GERD secara garis besar adalah ketidakseimbangan antara paparan asam lambung dan sistem pertahanan esofagus. Secara spesifik, penyebab utamanya meliputi penurunan tekanan sphincter esofagus bawah atau LES yang dipicu oleh konsumsi obat-obatan, faktor makanan, perubahan hormonal, atau kelainan struktural. Kondisi ini kemudian diperburuk oleh terganggunya kemampuan esofagus untuk membersihkan asam, terutama saat berbaring di malam hari karena hilangnya gaya gravitasi serta melemahnya daya tahan jaringan epitel esofagus dari kerusakan akibat asam. Nah, selanjutnya ada manifestasi klinis pada penyakit GERD. Yang pertama ada regurgitasi atau reflux setelah makan, ditandai dengan rasa asam dan pahit di dalam lidah. Nah, selanjutnya ada heartburn atau rasa terbakar di daerah epigastrium yang dapat disertai rasa nyeri dan pedih. Kemudian ada kembung, mual, cepat kenyang, bersendawa, hipersalivasi, disfagia, hingga odinofagia. Kemudian ada nyeri dada non-kardiak, batuk kronik, asma, dan laringitis. Pada penyakit GERD terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, sindrom esofageal tanpa lesi struktural, ditandai dengan gejala klinis berupa heartburn, regurgitasi, dan nyeri dada non-kardiak. Selanjutnya ada sindrom esofageal dengan lesi struktural, ditandai dengan adanya kerusakan jaringan seperti reflux esophagitis, stricto reflux, Barrett's esophagus, dan adenokarsinoma esophagus. Kemudian yang terakhir ada sindrom extraesophageal, biasanya terjadi akibat reflux asam lambung dalam jangka panjang. Selanjutnya ada komplikasi pada penyakit GERD. Yang pertama esofagus. Esofagus sendiri ditandai dengan pendarahan, struktur, perforasi, Barrett's esophagus atau BE, dan kanker esofagus. Selanjutnya pada ekstraesofagus ditandai dengan sakit tenggorokan, tonsilofangiritis, sinusitis, laringitis, karies dentis, pneumonia, dan asma bronkial. Nah, dalam penyakit GERD terdapat dua tipe. Yang pertama tipe erosif dan yang kedua tipe non-erosif. Pada tipe erosif, asam lambung kronis merusak lapisan kerongkongan menyebabkan peradangan, luka, atau erosi. Nah, pada non-erosif, jenis GERD ini yang paling umum di mana pasien mengalami gejala khas reflux asam seperti heartburn tanpa adanya kerusakan mukosa esofagus atau esofagitis yang terlihat saat endoskopi. Selanjutnya, ada diagnosa pada peran perawat dalam buku SDKI. Yang pertama ada nyeri akut atau D0077. Yang kedua ada nausea dengan kode D0076. Yang ketiga ada risiko defisit nutrisi dengan kode D0032. Nah, selanjutnya ada intervensi peran perawat pada buku Psiki. Yang pertama ada manajemen nyeri dengan kode I08238. Yang kedua ada manajemen mual atau I03117. Yang ketiga ada manajemen muntah atau I03118. Yang keempat ada manajemen gangguan makan atau I03111. Dan yang terakhir ada manajemen nutrisi I03119. Nah, selanjutnya ada implementasi oleh peran perawat. Yang pertama bisa melakukan terapi medikamentosa GERD. Terapi paling efektif untuk mengatasi gejala dan lesi esofagitis adalah obat golongan PPI atau proton pump inhibitor yang efektivitasnya setara dengan tindakan pembedahan. Contoh obat golongan PPI meliputi omeprazol 20 mg, pantoprazol 40 mg, lansoprazol 30 mg, esomeprazol 40 mg, dan rabeprazol 20 mg. Aturan konsumsinya adalah dosis tunggal diminum pada pagi hari sebelum makan, sedangkan dosis ganda diminum pada pagi hari dan malam hari sebelum makan. Yang kedua, bisa memodifikasi gaya hidup, seperti menjaga berat badan ideal atau menurunkannya jika mengalami obesitas. Kemudian meninggikan posisi kepala sekitar 15-20 cm saat berbaring. Kemudian makan malam selambat-lambatnya 2 hingga 3 jam sebelum waktu tidur. Dan yang terakhir, menghindari konsumsi yang dapat memicu GERD seperti coklat, kafein, alkohol, serta makanan yang berlemak, asam, dan pedas. Nah, bagi teman-teman yang ingin menghindari atau mencegah diri dari pemicu penyakit GERD, yang pertama teman-teman bisa
menjaga berat badan tetap ideal, kemudian menghindari makanan dan minuman pemicu seperti makanan berlemak, pedas, asam, kafein, coklat, dan alkohol. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur terkena penyakit GERD, teman-teman bisa menerapkan pola hidup seperti makan dengan porsi yang lebih kecil namun sering, lalu beri jeda waktu 2 hingga 3 jam setelah makan sebelum kalian tidur atau berbaring. Baik teman-teman semua, segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga video yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.